adalah kewajiban pemerintah untuk kemudian melakukan tracing atau penelusuran kontak secara agresif. Sudah berbulan-bulan lamanya, wabah COVID-19 melanda negeri ini. Ibarat hujan, ia tak kunjung mereda. Sudah sebanyak itu pula, pertumbuhan kasus penderita positif dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat, seiring dengan berjalannya waktu. Berbicara tentang wabah COVID-19, tentunya bukan lagi hal asing di telinga kita. Tak jarang, setiap harinya kita mendengar laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengenai pertumbuhan kasus positif penderita COVID-19 yang terus meningkat. Sejak diumumkannya kasus pertama pada awal bulan Maret, kini jumlah kasus telah menyentuh angka 47.896 kasus pada 24 Juni 2020. Pandemi COVID-19 tidak bisa diremehkan begitu saja. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 yang kian merebak sangat penting. Salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan pelacakan riwayat kontak pasien untuk memutus penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan aplikasi digital oleh Kemkominfo, yaitu Peduli Lindungi. Aplikasi berbasis satelit GPS dan sinyal Bluetooth ini dapat mengetahui jejak kontak pengguna dengan pengguna lain yang juga telah memasang aplikasi Peduli Lindungi dalam smartphone-nya. Namun, bagai dua buah sisi mata uang, di balik kemudahan yang diberikan, sesungguhnya proses pelacakan dengan GPS dan Bluetooth sangatlah terbatas. Di antaranya yaitu tidak efektif diterapkan karena sangat menguras baterai smartphone bila diaktifkan terus-menerus. Bukan hanya itu saja. Menurut peneliti keamanan Cyber Communication Information System Security Research Center, Pratama Persada, aplikasi ini kurang dari sisi keterpakaiannya. Bagaimana tidak? Keefektifan penggunaan aplikasi ini bergantung dari partisipasi masyarakat luas. Hal itu juga membuat pemerintah dilema untuk mewajibkan pemasangan aplikasi bagi seluruh masyarakat, lantaran tidak semua masyarakat mempunyai smartphone dan paket data lebih banyak, terutama masyarakat desa. Padahal, berdasarkan data dari BPS tahun 2018, Indonesia memiliki jumlah desa sebanyak 83.931 wilayah. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat desa juga memiliki peluang terkena COVID-19. Metode yang sesuai untuk diterapkan secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Smart Bandwidth Integrated System adalah pengembangan sistem RFID atau Radio Frequency Identification yang dapat melakukan perekaman terhadap pergerakan banyak orang dalam suatu zona yang nantinya dapat digunakan sebagai data acuan untuk melakukan pelacakan kontak pasien COVID-19 untuk memutus penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Berbicara tentang RFID adalah sebuah teknologi yang dapat melakukan identifikasi objek dengan mengandalkan sinyal radio. RFID sudah banyak diterapkan di berbagai sektor, seperti penggunaan kartu pembayaran cashless untuk memantau pergerakan barang-barang di dalam pabrik, dan juga kartu tanda penduduk elektronik. Smart Bandwidth Integrated System ini terdiri atas berbagai elemen penyusun. Di antaranya adalah gelang pintar yang telah disematkan chip RFID tag, low frequency, dan high frequency. RFID reader yang akan mengidentifikasi gelang, dan komputer beserta software yang telah dirancang khusus. RFID reader akan dipasang di titik tertentu pada zona yang memiliki mobilitas orang yang tinggi. Jika kamu ingin berpergian ke suatu zona yang telah ditentukan, maka kamu harus menggunakan gelang pintar ini. Caranya, kamu harus registrasi nama, alamat, dan nomor HP pribadi atau kerabat yang dapat dihubungi. Setelah itu, kamu akan mendapatkan gelang pintar ini sebagai syarat untuk masuk ke dalam zona yang telah ditentukan.
Ketika kamu akan masuk, kamu harus melakukan proses identifikasi gelang pintar pada RFID reader yang telah disediakan. Apabila alat tersebut memberikan sinyal hijau, artinya kamu boleh masuk dan kamu tidak terindikasi pernah melakukan kontak dengan pasien COVID-19. Namun, apabila alat tersebut memberikan sinyal merah, artinya kamu terindikasi pernah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 dan petugas di sekitar akan membantu Anda untuk melakukan pengecekan kesehatan. Setiap pergerakanmu, RFID reader akan mengidentifikasi gelang pintar milikmu berupa waktu dan jarak antar gelang secara periodik dan tercatat pada sebuah sistem data. Jika terdapat seseorang yang dinyatakan positif, maka akan dilakukan pelacakan pada data yang telah direkam dan pemilik gelang yang terindikasi pernah melakukan kontak dengan pasien akan segera dihubungi. Harapannya, dengan diterapkannya metode ini, pelacakan kontak dapat dilakukan bagi siapapun tanpa terkecuali. Tentunya untuk menerapkan metode ini di tengah masyarakat, perlu banyak dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dengan bersama-sama kita melawan COVID-19, maka tidak ada yang tidak mungkin Indonesia akan terbebas dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Teruslah berinovasi untuk negeri.